anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika bersama Ibu Leli. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari materi tentang program linier. Sekarang Ibu akan menjelaskan materinya dari awal ya. Nah, apa yang dimaksud dengan program linier? Itu mempunyai definisi, suatu cara untuk menyelesaikan persoalan tertentu berdasarkan kaidah matematika dengan menyelidiki model matematikanya dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier yang memiliki banyak penyelesaiannya. Nah, sistem pertidaksamaan linier itu berarti biasanya mempunyai ciri-ciri kurang dari, atau misalkan lebih dari, atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, di sini ada contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian daerah atau disingkat dengan DP, yaitu daerah penyelesaian, atau HP, yaitu himpunan penyelesaian. Itu sama aja ya. Dari 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita harus mencari dulu x dan y-nya. Nah, jika x sama dengan 0, maka berapa y-nya? Atau misalkan jika y-nya yang sama 0, maka berapa x-nya? Nah, di sini kalau misalkan x sama dengan 0, berarti di sini kan 4 dikalikan 0 sama dengan 0 ya. Berarti sisanya tinggal 5y sama dengan 0, atau 5 kali berapa yang hasilnya 5y sama dengan 20. Berarti 5 kali berapa yang hasilnya 20. Berarti 5 kali 4. Nah, berarti y-nya ini kita simpan di y, ini berarti 4. Nah, sekarang jika y-nya yang 0, maka x-nya yang berapa? Nah, sekarang kalau misalkan y-nya diganti jadi 0, di sininya ganti jadi 0, maka 5 kali 0, 0 kan ya? Maka 4 kali x hasilnya 20. 4 kali berapa yang hasilnya 20? Berarti 4 kali 5, otomatis x-nya adalah 5. Nah, sekarang kita mempunyai titik 0, x, y, berarti 0,4 dan 5,0. Nah, sekarang jika persamaan ini kita substitusi menjadi 0,0, artinya x-nya 0 dan y-nya 0, maka kita lihat dari persamaan di atas, 4x berarti x-nya ganti jadi 0, ditambah y-nya ganti juga jadi 0. Untuk membuktikannya ya, kurang dari 20. Nah, 4 kali 0 berarti 0 ya. Ditambah 5 kali 0 berarti 0, kurang dari sama dengan 20. 0 tambah 0, 0, kurang dari sama dengan 20. Nah, ini 0 kurang dari sama dengan 20, benar salah? Benar ya. Kalau misalkan benar, berarti ini himpunan penyelesaiannya mendekati 0. Nah, sekarang kita membuat grafiknya, daerah himpunan penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita mempunyai 0,4, berarti x-nya 0, y-nya 4. Kita buat di sini sebanyak 4.
1, 2, 3, 4. Ini adalah sumbu Y. Nah, ininya tetap 0 ya, dan ini adalah sumbu X. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah 4. Sekarang 5,0. Berarti X-nya 5, Y-nya 0. Kemana sumbu X? Ke sini. Berarti sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah 5. Nah, titik ini sekarang kita hubungkan menjadi suatu garis. Nah, ini kalau misalkan kesimpulannya ini benar, berarti HP-nya mendekati 0. Kalau HP mendekati 0, berarti daerahnya antara yang ke sini dengan yang ke sini. Berarti kalau mendekati 0, berarti ke sini ya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Nah, biasanya ibu yang bukan daerah penyelesaian itu dicoret, diarsir. Nah, jadi menentukan daerah himpunan penyelesaian ini berarti ya, himpunan penyelesaiannya terlihat gambarnya seperti ini. Nah, sekarang untuk contoh nomor 2, tentukan daerah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari 4x ditambah 2y lebih besar sama dengan 16. Nah, ini perbedaannya kalau tadi mah kurang dari, ini mah lebih dari, sama dengan 16. Kita sama menentukan x dan y. Nah, jika x-nya 0, berapa y-nya? Jika y-nya yang 0, berapa x-nya? Sekarang y-nya ganti, x-nya ganti dengan 0, berarti 4 kali 0. 4 kali 0, 0 ya. Ditambah 2 kali y sama dengan 16. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 16? Berarti 2 kali 8. Nah, berarti y-nya ini ganti di sini menjadi 8. Sekarang y yang sama dengan 0. Y-nya ganti jadi 0. Berarti 2 kali 0, 0 ya. Nah, sekarang berarti sisanya tinggal 4x. 4 dikalikan x sama dengan 16. Berarti 4 kali berapa yang hasilnya 16? Berarti 4 kali 4. Oh, berarti nilai x-nya adalah 4. Nah, ini juga sama seperti tadi. Kita menentukan mensubstitusi persamaan. Ini jadi ininya x dikalikan titiknya dulu ya. X, y menjadi titiknya 0,8. Nah, lalu satu lagi titiknya x, y berarti 4,0. Nah, sekarang kita baru substitusi menjadi 0,0 ke persamaannya. Sekarang persamaannya 4x ditambah 2y lebih besar sama dengan 16. 4x tambah 2y lebih besar sama dengan 16. 4 kali x-nya adalah 0 ditambah 2 y-nya adalah 0 lebih besar sama dengan 16. Nah, kalau misalkan 0 tambah 0, 4 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0. Berarti ini hasilnya 0 lebih besar sama dengan 16. Benar salah? Salah ya. Nah, kalau misalkan salah, ini berarti menjauhi HP atau DP-nya menjauhi 0. Nah, sekarang kita lihat
ke grafiknya. Kita buat ke grafiknya 0,8. Di sini 0, di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, 0,8 berarti X-nya 0, Y-nya 8. Mana sumbu Y? Y ke atas, berarti sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di sini 8 ya. Sekarang satu lagi. Berarti titiknya ini 0,8 ada di titik ini. Sekarang satu lagi 4,0. 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0. Nah, X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti titiknya. Sekarang titik ke titik dihubungkan. Maaf ya kalau ibu kurang lurus ya, tapi kalau untuk tugas kalian harus menggunakan penggaris ya biar lurus ya. Nah, sekarang kita terlihat di sini ada garis ya, suatu garisnya dari persamaan berikut, dan HP-nya ini 0 lebih dari 16 ternyata salah. Jadi HP-nya menjauhi dari 0. Jadi kalau menjauhi dari 0 bukan yang ke bawah, tapi ke atas. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Nah, biasanya yang bukan himpunan penyelesaian ibu arsir. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah persamaan 4X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 0. Ya, boleh ditulis seperti ini lagi ya persamaannya. Nah, sekarang kita lihat contoh ketiga. Menentukan masih sama ya, menentukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Cuman di sini ada kelebihannya ini. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, lalu X, Y anggota bilangan real. Nah, berarti X dan Y ini anggota bilangan real, berarti semua bilangan bisa ya. Bisa koma, bisa desimal, bisa pecahan ya. Nah, sekarang kita sama pengerjaannya, kita di sini X, kita di sini X dan di sini Y. Jadi kalau misalkan X-nya 0, berapa Y-nya? Kalau Y-nya yang 0, berapa X-nya? Nah, sekarang berarti kalau misalkan di sini X-nya diganti jadi 0, berarti 2 kali 0, 0 ya. Ini hasilnya 0. 3 kali berapa yang hasilnya 12? Berarti 3 kali 4, maka Y-nya adalah 4. Sekarang Y yang 0, berapa X-nya? Y-nya ganti dengan 0, berarti di sini 3 kali 0, 0 kan ya? Anggap habis, berarti 2 kali berapa yang hasilnya 12, berarti X-nya adalah 6. Nah, dari titiknya ini menjadi X, Y, berarti 0,4 dan 6,0. Di sini kita juga sama ya untuk melihat HP-nya kemana, berarti dengan mensubstitusi kepersamaan ini. 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Maka 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Nah, 2 kali 0
0 ya, ditambah 3 kali 0, 0. Maka 0 ya. Maaf ya anak-anak, Ibu memakai aplikasi ini hanya cukup untuk 15 menit ya. Sekarang kita lanjutkan ke video kedua. Nah, tadi sudah dijelaskan sampai sini ya. Nah, sampai sini. Jadi kita sudah mensubstitusi 0,0, ini substitusi x-nya 0 dan y-nya 0, didapat menjadi 0 kurang dari sama dengan 12. 0 kurang dari sama dengan 12 berarti itu apa? Benar atau salah? Benar ya. Kalau misalkan di sini benar, berarti grafiknya himpunan penyelesaiannya mendekati 0. Nah, sekarang kita mencoba membuat grafiknya. 0,4 berarti x-nya 0, y-nya 4. Di sini sumbu y. Nah, berarti sumbu y itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya. Berarti ini adalah titiknya. Dan 6,0. 6,0 itu berarti x-nya 6 dan y-nya 0. Ini adalah sumbu x. Nah, sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah 6. Kita titikkan. Seperti tadi kita langsung hubungkan. Nah, karena tadi 0 kurang dari 12 itu adalah benar dan mendekati 0, berarti himpunan penyelesaiannya ada di 0 ya. Di sini himpunan penyelesaiannya. Dan yang bukan himpunan penyelesaiannya biasanya Ibu arsir. Nah, Ibu arsir. Nah, sekarang ini sama ya, pengerjaannya sama seperti contoh 1 dan 2. Tapi ada perbedaannya kan tadi di sini ya. Nah, di sini perbedaannya. Di x lebih dari 0. Ada x lebih dari 0. Kalau x lebih dari 0 berarti angkanya berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Berarti yang bernilai positif. Nah, di sini yang mana yang sumbu x? Nah, yang mana yang sumbu x? Ini adalah sumbu x. Ini x-nya 1, ini x-nya 2, ini x-nya 3, ini x-nya 4. Berarti yang positif daerah sini. Kalau misalkan lebih dari 0, berarti kan ini yang positif ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ke daerah kanan. Karena positif. Nah, x lebih besar sama dengan 0. Ini adalah garis x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 1 kan di sini. Kalau x sama dengan 2 di sini. Kalau x sama dengan 3 di sini. Ini adalah x sama dengan 0. Nah, di kesimpulannya di sini ini adalah x lebih besar sama dengan 0. Berarti yang bernilai positif dari sini. Kalau gitu berarti himpunan penyelesaiannya adalah ke kanan. Yang bukan himpunan penyelesaian kita arsir. Nah, seperti ini. Ini untuk x lebih besar sama dengan 0. Sekarang satu lagi. Ada y lebih besar sama dengan 0. Garis y kemana? Garis y ini. Ini adalah y1, ini adalah y2, ini adalah y3.
ini adalah Y3, ini adalah Y4. Nah, sekarang kalau Y1 kemana? Ke sini. Kalau Y2 ke sini. Kalau Y3 ke sini. Tapi di sini Y ini 0, berarti Y0 kemana? Ke sini garisnya. Atau sejajar dengan sumbu X. Ini Y0. Sekarang Y0, Y lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0, angkanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya, yang positif. Y lebih bernilai positif kemana? Ke atas. Kalau Y bernilai negatif ke bawah. Berarti Y lebih dari 0, ini adalah himpunan penyelesaiannya ke atas. Yang bukan himpunan penyelesaiannya, ini kita arsir. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah himpunan dari penyelesaian 2x ditambah 3y kurang dari 12, kurang dari sama dengan 12, di mana x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dan x, y anggota bilangan real. Nah, sekarang ada contoh nomor 4. Contoh nomor 4 itu adalah dua persamaan ya. Kalau tadi sebelumnya kita membuat satu persamaan, kalau ini menjadi dua persamaan. Perbedaannya ada x ditambah y kurang dari sama dengan 25. Lalu 2x ditambah y kurang dari sama dengan 40, di mana x lebih dari sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x, y anggota bilangan real. Caranya sama seperti tadi ya. Kita mencari x dan y dulu, lalu menentukan garisnya. Sekarang kita mencari satu-satu. Di sini x, di sini y. Nah, jika x-nya sama dengan 0, maka berapa y-nya? Jika y-nya yang sama dengan 0, maka berapa x-nya? Gitu kan ya? Sekarang x ditambah y sama dengan 25. X-nya ganti jadi 0. Ini 0. Maka y-nya sama dengan 25. Nah, sekarang y-nya yang 0. Y-nya ganti 0. Maka x-nya sama dengan 25. Jadi kalau misalkan titiknya x, y itu adalah 0,25 dan 25,0. Nah, sekarang persamaan yang kedua. Kita membuat dulu ini ya, biar tidak lupa. Di sini 0, di sini y, di sini x. Nah, 0,25. Oh, berarti y-nya sebanyak 25. Kalau di sini kan terlalu panjang ya sampai 25, berarti kita membuat kelipatan. Boleh kelipatan 2, boleh kelipatan 3, boleh kelipatan 5, boleh kelipatan 10. Ibu membuat kita yang kelipatan 5 aja ya. Jadi tidak terlalu sedanglah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek ya. Nah, sekarang kita kelipatan 5, di sini adalah 5. Di sininya adalah 10, di sini 15, di sini 20, di sini 25. Nah, ini juga sama, 5, 10, 15, 20, dan 25. Nah, 0,25 berarti titiknya di sini 0,25, di y-nya sama dengan 25. 25,0 berarti titiknya di sini. Nah, kita akan buat garis. Nah, di sini adalah persamaannya x ditambah y kurang dari sama dengan 25. Kalau misalkan ini dimasukkan
atau disubstitusi X dan Y nya 0, berarti 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 25. Betul nggak? 0 kurang dari sama dengan 25? Benar ya. Kalau benar berarti himpunan penyelesaiannya mendekati 0. Nah, daerah sini berarti yang bukan mendekati kita arsir. Nah, gitu. Lalu sekarang persamaan yang satunya lagi, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 40. Ini tetap x, ini y. Jika x-nya 0, berapa y-nya? Jika y-nya yang 0, berapa x-nya? X 0, 2 kali 0 adalah 0. Maka y sama dengan 40. Y-nya yang 0, y-nya kita ganti 0. 2 kali berapa yang hasilnya 40? Berarti 2 kali 20 ya. Berarti x-nya adalah 20. Nah, titiknya berarti di sini 0,40 dan 20,0. Nah, sekarang kita bikin grafiknya ya. 0,40 di sini baru sampai 25, 30, 35, 40. Di sini sampai 20 cukup ya. Nah, 0,40 berarti y-nya adalah 40. Ini titiknya. 20,0 berarti x-nya adalah 20, y-nya 0. Nah, berarti di sini titiknya. Nah, titik ini kita hubungkan. Nah, ini adalah persamaan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 40. Karena di sini kita substitusi x dan y-nya 0, berarti ini 2 kali 0, 0 ditambah 0, berarti 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 40. 0 kurang dari sama dengan 40, benar salah? Benar ya. Kalau misalkan benar berarti himpunan penyelesaiannya mendekati 0, ada di bawah. Berarti yang bukan himpunan penyelesaian kita arsir. Nah, ini yang bukan himpunan penyelesaian kita arsir. Nah, setelah dua persamaan ini, ada lagi ini. Ada lagi ini. X lebih dari 0. Tadi X lebih dari 0 itu berarti yang X bernilai positif. X bernilai positif berarti yang ke kanan ya. Berarti yang bukan lebih dari 0 berarti yang ke kiri. Berarti kita arsir yang bukan. Nah, kita arsir yang bukan. Nah, seperti ini. Sekarang satu lagi. Warna apa ya? Hijau. Nah, sekarang yang Y lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0 itu Y-nya yang ke atas. Berarti yang bukan lebih dari 0 berarti yang ke bawah. Nah, ini. Jadi kalau misalkan digambar kelihatannya seperti ini ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya di mana? Himpunan penyelesaiannya itu yang di sini, yang tidak terarsir. Ini adalah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya atau DP ya. Ada ya di beberapa paket terkadang ada DP atau HP, itu sama aja ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, kalian menyelesaikannya dengan seperti ini. Nah, perlu diingatkan ya, kalau misalkan di buku paket itu terkadang yang diarsir itu adalah yang himpunan penyelesaiannya.
Kenapa Ibu sebaliknya? Karena untuk mempermudah menggambar. Nah, jadi kalau misalkan menggambar kebalikannya, kebayang ya, semua ini ya anak-anak, kita mulai lagi ya dengan video yang ketiga. Nah, ini sudah ya, jadi gambarnya udah seperti ini. Jadi terlihat ya kalau misalkan Ibu menggunakan himpunan penyelesaian yang tidak diarsir, dan yang bukan himpunan penyelesaiannya ini yang berarti yang diarsirnya. Tapi kalau misalkan di dalam soal itu biasanya himpunan penyelesaiannya itu adalah yang diarsir. Jadi tinggal dibalikan saja ya, yang himpunan penyelesaiannya itu yang diarsir. Kalau biasanya di dalam soal atau buku paket atau apapun ya, itu biasanya himpunan penyelesaiannya yang diarsir. Nah, sekarang kita akan menentukan titik optimum dan nilai maksimum. Menentukan titik maksimum dan nilai menentukan titik optimum dan nilai maksimum atau minimum. Sekarang dari contoh soal nomor 4 yang barusan ya, diketahui sistem pertidaksamaan linier dari X ditambah Y kurang dari sama dengan 25 dan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 40. Nah, Ibu sengaja mengambil soal ini dengan soal yang tadi yang nomor 4 itu dengan soal yang sama, tapi di sini kita akan menentukan nilai maksimum dan titik optimumnya. Nah, di sini biasanya ada tambahan diketahui nilai Z sama dengan 10X ditambah 15Y. Tentukan nilai maksimum Z pada daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Nah, di sini ada yang pertama kita harus mencari dulu titik potong. Titik potong dari persamaan ini kita bisa mencari dengan eliminasi dan substitusi. Arti eliminasi yaitu menghilangkan ya. Menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, sekarang kita supaya bisa dikurangi atau dijumlahkan, biasanya Ibu mengambil dengan angka yang lebih besar ya. Di sini adalah 2X ditambah Y, kita menjadikan sama dengan dulu 40, dan satu lagi yang ini dan yang ini ya, berarti X ditambah Y sama dengan 25. Nah, sekarang kita menghilangkan, kira-kira kalau misalkan ini ditambah atau dikurang apa yang hilang. Nah, ternyata ini bisa hilang, yaitu nilai X. Nilai X ini bisa hilang jika dikurang, maka 2X dikurang X adalah X sama dengan 40 dikurang 25 yaitu 15. Nah, sekarang kita mencari nilai X nya sudah ketemu, tinggal mencari nilai Y dengan cara substitusi. Arti substitusi itu adalah mengganti variabelnya. Kita pilih salah satu yang dianggap lebih mudah. Misalkan Ibu ambil persamaan yang bawah ya, X ditambah Y sama dengan 25. Kita ganti X menjadi 15 ditambah Y sama dengan 25, maka Y sama dengan ininya kita turunkan, maka 15 ini pindah ruas menjadi negatif ya. Nah, di sini berarti Y sama dengan 15 kurangi 25 kurangi 15 berarti 10. Maka titik potong adalah X, Y. Maka titik potongnya X nya adalah 15, 10. Nah, gini ya. Nah, sekarang ada yang dinamakan kita mencari nilai maksimum dan titik optimum ya, dari Z sama dengan 10X ditambah 15Y. Nah, pertama kita membuat dulu tabel ya, dimana
di sini adalah yang Z-nya 10X dan 15Y. Z sama dengan 10X ditambah 15Y. Untuk mengisi titik-titik di sini, ini adalah titik di mana yang himpunan penyelesaian. Kita kembali lagi ke soal tadi ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kita kembali ini. Sekarang di sini bisa terlihat ini ya, titik ini ya. Berarti 0,2 dari sini dulu. Ini titiknya berarti 0,0 0,0, lalu titik yang ini adalah 0,20, titik yang ini adalah 20,0, titik yang ini adalah 0,25, dan titik potong ini adalah yang tadi yang 15,10. Nah, berarti dari 4 titik ini kita jadikan atau masukkan ke dalam kotak yang tadi ya. Diingat-ingat ya, 0,0, 20,0, 0,25 dan 15,10. Nah, sekarang kita ganti di sini 0,0, lalu 20,0, 0,0, 20,0, 0,25, dan titik potong yang kita hitung tadi adalah 15,10. Nah, kita diganti, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah Y, ini X, ini Y, ini X, ini juga Y. Berarti 10 kali X, berarti 10 kali 0, 0. 15 kali 15 kali Y, Y-nya adalah 0, berarti 15 kali 0, 0 ya. Nah, sekarang 10 kali X, X-nya adalah 20, berarti 10 kali 20 berarti 200. 15 kali Y, Y-nya adalah 0, berarti 15 kali 0, 0. 10 kali X, X-nya adalah 0, berarti 10 kali 0, 0. 15 dikali Y, Y-nya adalah 25, berarti 15 kali 25, 15 kali 25 375 ya. Sekarang 10 kali X, berarti X-nya 15, berarti 10 kali 15 150, dan 15 kali 10 berarti 150 sama. Di sini persamaannya adalah tambah, berarti ini tambah ini, 10X tambah 15Y, 0 tambah 0, 0, 200 tambah 0, 200, 0 tambah 375, 375, 150 tambah 150, 300. Yang menjadi pertanyaan adalah nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai yang terbesar di antara ini. Yang mana yang nilai terbesar? Nilai terbesar berarti yang 375. Titik optimumnya itu 375 ada di mana? Nah, ada di sini. Titik optimumnya berarti ada di 0,25. Nah, ini penyelesaiannya ya. Jadi kalau misalkan yang kebalikannya ditanya nilai minimum, berarti nilai minimum berarti mana yang terkecil? Berarti 0. Titik optimumnya berarti di 0,0. Kebalikannya. Karena yang ditanyakan yang maksimum berarti kita melihat yang nilai yang terbesar.
Nah, sekarang ada yang dinamakan model matematika. Model matematika ini definisinya adalah suatu cara untuk memandang suatu persoalan dengan menggunakan sistem pertidaksamaan matematika. Contoh, seorang agen sepeda bermaksud membeli 25 buah sepeda untuk persediaan. Harga sepeda biasa itu adalah 600.000 per buah dan harga sepeda federal itu adalah 800.000 per buah. Ia merencanakan untuk tidak membelanjakan uangnya lebih dari tidak membelanjakan uangnya lebih dari, tidak lebih. Berarti kalau tidak lebih berarti harus di bawah itu ya, harus kurang dari. Nah, tidak lebih dari 2 juta dengan mengharapkan keuntungan 100.000 per buah dari sepeda biasa dan 150.000 per buah dari sepeda federal. Buatlah model matematikanya, kemudian tentukan bentuk objektifnya. Nah, di sini kita memakai pemisalan. Misalkan X-nya itu adalah banyaknya sepeda biasa dan Y-nya itu adalah banyaknya sepeda federal. Maka kalau misalkan di sini sepeda biasa ini jumlahnya ini kita dimisahkan dengan X. Sepeda federal ini dimisahkan dengan Y. Tadi memiliki banyak persediaan berapa semuanya? 25 ya. Toko itu memiliki 25 sepeda persediaannya dengan harga. Nah, tadi sepeda biasa itu harganya berapa? 600.000 ya. 600.000. Nah, dan sepeda federal itu harganya 800.000 ya. Nah, tapi seseorang itu mempunyai persediaan atau mempunyai uangnya berapa tadi? 2 juta. Nah, sekarang jadi model matematikanya kita bisa langsung di sini dengan cara X ditambah Y, kan tadi tidak boleh lebih, berarti persamaannya pertidaksamaannya menjadi X tambah Y, di sini 25. Nah, pertidaksamaannya kalau tidak boleh lebih berarti artinya kurang dari ya, berarti di sini kurang dari. Nah, ini kurang dari. Lalu di sini kita bisa memperkecil ya dengan cara dihilangkan nolnya. Bisa lagi dihilangkan nolnya, 2 dihilangkan nolnya di sini. Nah, berarti ini ada 6, ada 8, ada 20. Diperkecil lagi kira-kira dibagi berapa? Dibagi 2 ya. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 3. 8 bagi 2 4. 20 bagi 2 10. Oh, berarti di sini 3, di sini 4, di sini menjadi 10. Berarti di sini kita tulis 3. Jangan lupa sepeda biasa itu adalah X ditambah sepeda federal itu adalah Y, berarti 4Y kurang dari, sama semuanya ini kurang dari sama dengan 10. Nah, jangan lupa setiap fungsi setiap model matematika itu ini ada syarat mutlak ya. Syarat mutlak harus ditambahkan X lebih besar dari 0. Ini sudah mutlak, ini pasti selalu ada. Y lebih besar dari 0 dan X, Y anggota bilangan real. Ini sudah syarat mutlak, selalu ada. Jadi kalau nanti ada soal di pilihan ganda, kalau ininya kurang dari berarti itu salah. Dua-duanya harus lebih dari. Dan kalau persamaan yang ini dua-duanya harus kurang dari. Itu intinya untuk membuat model matematika ya. Nah, sekarang ada fungsi objektif atau Z. Ini biasanya dicari dari keuntungan. Tadi keuntungan dari sepeda biasa itu adalah 100.000 ya. Berarti 100.000 dari X karena sepeda biasa ditambah
keuntungan dari sepeda federal itu adalah 150.000 dari sepeda federal itu adalah Y ya. Jadi kalau